Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Untung Juwanto. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali yang terkait dengan produktivitas perusahaan, yaitu kebolosan atau absenteeism. Bagaimana kita mengukur tingkat kebolosan karyawan yang pada akhirnya akan mengganggu produktivitas. Mari kita masuk ke materinya. Oke, kita sudah masuk ke materi. Orang yang membolos merugikan perusahaan. Kebiasaan membolos menambah biaya perusahaan karena harus menyewa staf pengganti dengan biaya lembur, dan kebiasaan pembolos mengurangi mutu pelayanan kepada pelanggan karena staf pengganti biasanya tidak seefektif staf yang terbiasa mengerjakan pekerjaan. Dan kebiasaan pembolos tentu akan menjengkelkan karyawan yang lain karena mereka sering untuk diminta menangani pekerjaan-pekerjaan yang trivial. Anda tidak bisa mengurangi tingkat kebolosan jika tidak dilakukan penanganan yang tepat. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana tingkat kebolosan itu yang masih bisa ditoleransi, artinya tidak mengganggu produktivitas, dan tingkat kebolosan mana yang dapat mengganggu produktivitas. Oke, kita masuk ke materi kita langsung. Rumus untuk absenteeism rate atau bagaimana mengukur tingkat kebolosan karyawan. Bersama saya, Untung Juwanto. Oke, jadi rumusnya adalah AR sama dengan WDL dibagi ANP kali WD. AR itu adalah absenteeism rate, WDL working day loss, artinya hari yang hilang karena absenteeism tadi atau kemangkiran. Kemudian AMP adalah average manpower per day. Kemudian working day atau WD. Rumus ini saya adopsi dari Jack Fitz-N dan Barbara Davidson dengan sedikit penyesuaian disesuaikan dengan kondisi yang sedang berkembang saat ini di dunia human resource. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya ya. Ada banyak alasan bagi seorang karyawan untuk absen kerja. Beberapa di antara cukup masuk akal. Sakit, keperluan keluarga yang mendesak, keperluan pribadi yang dapat diurus hanya pada saat jam kerja, ialah hal-hal yang wajar sebenarnya, yang bisa ditolerir asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, ada sumber lainnya yang lebih tak terduga dan dapat dicegah. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara membolos kerja dengan ketidakpuasan terhadap gaji merupakan cara yang banyak dilakukan oleh karyawan untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Absen yang berlebihan merupakan tanda pergantian karyawan akan terjadi. Artinya, semakin tinggi absennya, kemungkinan besar tingkat turnover karyawannya akan semakin tinggi. Jadi itu merupakan suatu sinyal bagi rekan-rekan HR ya, Human Resource Manager, untuk mengantisipasi itu sebelum datang. Sumber gangguan absenteeism lain selain tadi ketidakpuasan kerja adalah berkaitan dengan hal-hal yang lain termasuk pada tingkat stres karyawan. Oke, kita berbicara dulu mengenai AR atau absenteeism rate. Paling tidak ada 6 hal yang membuat karyawan mangkir atau bolos. Yang pertama adalah kecelakaan serius atau sakit. Tentunya ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau berita acara. Yang kedua adalah moral yang rendah. Artinya memang pada dasarnya orang tersebut tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kerja yang buruk, yang tidak mendukung kerjasama.
yang tidak mendukung suportivitas, yang saling sikut-menyikut, dan yang saling mensabotase, itu akan membuat salah satu alasan untuk membolos. Berikutnya adalah bosan dengan pekerjaan yang itu-itu saja, yang membuat orang tidak tertantang lagi untuk melakukan pekerjaan lain. Kemudian adalah kepuasan kerja, dan yang terakhir adalah buruknya kepemimpinan atasan yang bersangkutan. Itu adalah 6 hal yang membuat seseorang jadi membolos. Oke, kita masuk lagi berikutnya. Working day dan working day loss. Working day biasanya adalah 22 hari kerja dengan asumsi 8 hari day off atau hari libur, kemudian atau 24 hari kerja dengan asumsi 5 hari libur. Jadi ini akan menjadi dasar perhitungan di dalam absenteeism rate tadi. AMP, average manpower, jumlah karyawan yang terdaftar yang absen atau present masuk pada hari itu. Berapa kemudian di average atau dirata-ratakan jumlahnya dalam waktu 1 bulan tersebut. Maka dengan kondisi seperti itu kita bisa tuangkan ke dalam satu rumus yang tadi ya. Yang pertama adalah absenteeism AR. Berapa jika working day loss-nya 640. Nah, 640 ini adalah akumulasi dari jumlah karyawan yang bolos pada bulan tersebut. Diasumsikan di sini AMP atau average manpower per day-nya itu 1.100, artinya berfluktuasi setiap hari itu yang masuk dirata-ratakan ada 1.100 orang. Working day-nya diasumsikan pakai angka yang 22 atau 8 hari day off. Jadi working day loss yang hilang karena absen dibagi dengan jumlah karyawan dan jumlah hari kerja nilainya 2,6%. Nah, berapakah performa absenteeism 2,6% ini? Nah, ini saya punya satu format standar yang dipakai secara internasional, skornya sebagai berikut. Kalau absenteeism-nya lebih dari 10% atau tingkat kebolosan 10%, itu bisa dikatakan performance dari HR-nya buruk, sangat buruk bahkan. Kalau 5-10% itu buruk, jika 2,5-5% itu sebenarnya bagus. Tetapi tentunya dengan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kalau absenteeism atau kebolosannya kemungkinannya kurang dari 2,5%, itu bisa dikatakan performa dari produktivitasnya ditinjau dari absensinya itu cukup baik. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan post di komen, kita akan bahas lebih detail mengenai absenteeism rate ini dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana cara untuk mengurangi tingkat kemangkiran. Jika Anda merasakan video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, and share. Ya, ini adalah profil saya. Dan saat ini saya sedang menulis buku Sustainable Growth dan Resource Productivity, yaitu buku yang menceritakan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya. Produktivitas sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya mesin atau facility, dan yang terakhir adalah sumber daya capital dan strategi. Anda bisa order bukunya dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.